Halo adik-adik kelas 7A MTS Ma'arif Klego. Ketemu lagi dengan saya, Kak Yuda Satria Perdana dari Megang 2 YIN Ponorogo. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lagi, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, sebelum kita berlanjut kepada materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, pertama-tama sebelumnya kita akan berdoa dulu bersama-sama. Semoga pembelajaran kali ini lancar dan dapat diterima ilmunya dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, gimana keadaan kalian hari ini? Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan keadaan berbahagia ya. Nah, dalam pembelajaran ini semoga kalian bisa menangkap materi yang saya berikan dan juga kalian bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan asik dengan materi dari video yang sudah saya berikan kali ini. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi untuk kalian semoga semuanya pada kelas 7A di MTS Ma'arif Klego ini memperhatikan dan menyimak video yang saya berikan, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua di untuk ilmu yang bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi pada bab kali ini tentang materi klasifikasi materi dan perubahannya, apa sih yang kalian ketahui tentang materi itu? Nah, di sini materi kita yang bab yang kita akan pelajari di sini adalah tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi sendiri itu apa? Nah, klasifikasi sendiri itu kemarin adalah pengelompokan ya. Nah, apapun yang bisa dikelompokkan, dan kemarin adalah pengelompokan makhluk hidup ya. Saat kali ini kita akan tentang klasifikasi materi, apa itu materi dan perubahannya. Nah, materi di sini tuh yaitu adalah segala sesuatu yang berada di alam kita ini yang memiliki ruang dan massa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memiliki ruang dan massa? Nah, yang memiliki ruang dan massa tadi disebut materi. Ruang sendiri di sini adalah jika diibaratkan ya, kalian kan punya rumah nih. Rumah kalian itu kan ada yang kamar khusus tidur, ada kamar mandi. Nah, di situ biasanya juga disebut dengan ruang kan. Nah, jadi ruang di sini adalah tentang benda, yaitu adalah benda memiliki ruang. Dan apa yang dimaksud dengan massa? Nah, massa di sini adalah berat dari sesuatu benda tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah tentang tujuannya ya. Tujuannya dari pembelajaran kali ini yaitu adalah untuk mengetahui benda-benda apa yang di sekitar kita yang bisa disebut dengan yang namanya materi, dan juga adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut yang termasuk ke dalam materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, begitu. Jadi kita berlanjut kepada selanjutnya. Di sini adalah tentang klasifikasi materi dan perubahannya itu dibagi menjadi beberapa bab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah, yang pertama di sini tadi kita sudah menjelaskan apa yang disebut dengan materi. Nah, dan materi itu apa? Nanti tuh kita akan membahas tentang macam-macam dari materi, dan perubahannya itu apa saja yang terjadi kepada materi tersebut sehingga bisa mengalami yang namanya perubahan. Nah, bab yang selanjutnya di sini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah zat tunggal. Nah, zat tunggal di sini juga terbagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Nah, unsur itu terbagi lagi menjadi unsur logam, unsur non logam, dan unsur metaloid. Nah, pada bab selanjutnya yaitu adalah kita akan membahas tentang campuran. Campuran terbagi menjadi homogen dan campuran heterogen. Dan pada materi berikutnya kita akan membahas tentang perubahan pada materi. Nah,
Pada perubahan materi ini terbagi menjadi pada perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 4 bab pada klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi apa yang pertama kita mengetahui tentang penjelasan pengertian mengenai materi, mendefinisikan materi itu seperti apa. Langsung kita akan membahas tentang zat tunggal, campuran, dan perubahan pada materi. Nah, langsung kepada materi kita yang pertama, itu kepada pengelompokan sifat materi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang definisi ya, pengertian tentang materi itu apa, yaitu tentang segala sesuatu yang ada di alam kita yang memiliki ruang dan massa. Itu adalah materi. Nah, pengelompokan sifat materi di sini yang pertama, materi itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, atau materi itu kan bisa disebut dengan benda ya. Jadi di sini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua adalah zat cair, yang ketiga adalah zat gas. Nah, bisa kalian lihat sendiri di gambar ya. Nah, itu apa yang dimaksud dengan yang di dalam botol itu ya? Tabung reaksi. Nah, yang zat padat itu kelihatan seperti menggumpal gitu. Terus yang zat cair itu agak berongga, agak berenggang-renggang gitu. Nah, yang zat padat itu saling misa-misa tuh, jarang-jarang seperti itu. Nah, yang dimaksud dari yang di dalam botol, yang di dalam tabung reaksi tersebut, yaitu adalah tentang molekul pada masing-masing pengelompokan pada sifat materi yang ada. Nah, zat padat itu molekulnya padat ya sekali ya. Nah, kalau pada zat cair molekulnya itu agak berenggang, agak renggang gitu ya. Nah, untuk zat gas, gas ini molekulnya tidak seperti zat padat dan cair. Nah, lihat, bisa kalian lihat sendiri di gambar. Nah, di situ molekulnya terpisah-pisah jauh-jauh daripada teman-temannya di situ ya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang zat padat. Zat padat itu di sini memiliki ciri-ciri, yaitu bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Maksudnya pengaruh dari luar itulah pengaruh yang dapat mempengaruhi berubahnya suatu zat padat tersebut. Nah, seperti itu. Bisa saja zat padat tersebut berubah menjadi apa ketika dilakukan apa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kepada pengelompokan sifat materi, yaitu tentang zat cair. Zat cair di sini memiliki ciri-ciri, yaitu bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volume zat cair adalah tetap. Nah, di sini maksudnya berubah sesuai dengan tempatnya, yaitu kalian melihat air, karena air itu tidak mungkin bisa seperti seperti benda padat, misalkan batu, benda padat itu. Dan jika kalian bandingkan dengan zat cair atau air, air sendiri di sini akan mengikuti media yang menampung dia. Nah, misalkan medianya itu berbentuk berbentuk kubus, maka air tersebut akan berbentuk kubus. Lain halnya dengan zat padat yang memiliki bentuk sendiri. Nah, yang selanjutnya yang di sini ada tentang pengelompokan sifat materi, sifat gas. Nah, di sini gas memiliki ciri-ciri, yaitu dari bentuk dan volume yang tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Hampir mirip dengan air, tapi beda ya di sini. Makanya molekul gas lebih lebih jarang-jarang. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi zat benda padat itu molekulnya padat. Terus zat cair itu misalkan seperti air, molekulnya itu agak berenggang. Nah, zat gas di sini molekulnya terpisah-pisah, atau dia tuh bisa saja mengisi ruangan, misalkan udara lah. Contoh dari zat gas itu adalah udara, atau bisa dihasilkan dari alam, atau dari misalkan kalian mau memompa ban motor nih, dengan kompresor atau dengan pompa. Nah, di situ adalah zat gas berperan untuk mengisi ruang yang ada pada ban motor kalian, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang zat tunggal. Tadi zat tunggal di sini terbagi menjadi 2, yaitu adalah unsur dengan senyawa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unsur di sini? Unsur di sini yaitu adalah unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia
biasa. Nah, jadi jika kalian ingin mengetahui apa itu unsur-unsur atau lebih pahamnya lagi, nah kita akan membahas di sini. Unsur itu terbagi lagi menjadi pertama logam, yang kedua non logam, yang ketiga adalah metaloid. Nah, di sini logam, contoh dari logam itu adalah seperti kayak emas, perak, perunggu, seng. Nah, itu termasuk logam. Biasanya kita membahas tentang logam, non logam, dan metaloid ini ada pada namanya tabel periodik unsur. Nah, jadi pada bab kali ini kita akan membahas tentang, atau kita akan lebih kepada materi tentang kimia ya. Kan IPA tuh bisa dibagi menjadi beberapa, ada biologi, ada fisika, dan juga ada lagi kimia. Nah, kita akan membahas lebih banyak pada bab ini adalah kita akan membahas tentang bab kimia, tapi tentang berfokus kepada materi dan perubahannya. Nah, di sini logam, unsur logam antara lain, nah nih contoh-contoh dari logam adalah aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Nah, yang kedua adalah contoh dari non logam, itu adalah halogen, gas mulia, dan ada lagi 7 unsurnya, yaitu adalah hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, belerang, dan selenium. Nah, selanjutnya adalah tentang unsur metaloid. Unsur metaloid di sini adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam ke non logam sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun dari sifat non logam. Jadi kayak perpaduan antara logam dan non logam. Nah, menghasilkan yang namanya metaloid. Nah, ini ya, kalian bisa lihat di gambar. Nah, jadi kita di sini membahas unsur. Unsur itu terdapat pada tabel periodik yang biasanya kita untuk menentukan unsur-unsur atau senyawa-senyawa kimia itu bisa dilihat dari sini untuk lebih mudahnya. Nah, jika kalian ingin memiliki gambar seperti ini, mungkin nanti akan berguna ya untuk pada materi pertemuan selanjutnya, atau untuk materi apa yang menggunakan tabel periodik unsur ini. Nah, tabel periodik unsur ini bisa kalian cari di Google ya, sudah banyak, atau misalkan kalian beli di luar, ini harganya sampai 5.000 kok paling. Nah, jadi seperti ini ya, ini unsur-unsur adalah unsur yang dia tuh sendiri, jadi unsur ya unsur, jadi cuma punya satu unsur. Nah, yang terdapat pada tabel periodik, nah seperti ini contohnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang senyawa. Nah, senyawa di sini adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah, jadi unsur yang tadi ada, nah tadi saya bilang kan unsur kan sendiri ya. Nah, jadi senyawa ini adalah gabungan dari unsur-unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Nah, contohnya di sini adalah 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung dan membentuk yang namanya molekul air. Nah, air di sini ada rumus kimianya, yaitu adalah H2O, hidrogen dioksida. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini adalah contoh-contoh dari senyawa, rumus, dan manfaatnya. Nah, contoh dari senyawa yaitu adalah asam asetat yang memiliki rumus CH3COOH. Manfaatnya di sini adalah sebagai cuka makanan. Nah, yang kedua adalah amoniak dengan rumusnya NH3, manfaatnya sebagai pupuk. Nah, yang ketiga adalah asam askorbat, rumus kimianya adalah C6H8O6, manfaatnya sebagai vitamin C. Lalu ada selanjutnya adalah kalsium karbonat, CaCO3, sebagai bahan bangunan. Dan kalian bisa lihat sendiri di gambar berikut ya, senyawa-senyawa yang ada yang gabungan senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur yang terjadi akibat adanya pengaruh reaksi kimia. Nah, rumusnya ada di situ dan manfaatnya pun ada di situ. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang campuran. Nah, kita berlanjut kepada bab selanjutnya, ini adalah campuran. Campuran sendiri di sini adalah
bergabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air sungai, nah itu tanpa melalui reaksi kimia. Tanah, tidak melalui reaksi kimia. Udara, makanan, minuman, larutan gula dan semacamnya. Tapi ada makanan yang bisa makanan itu kan yang bisa kita konsumsi ya. Adapun makanan yang mengandung atau melalui proses yang namanya proses kimia. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada lagi pada campuran itu kan tadi terbagi menjadi dua ya, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, campuran homogen di sini adalah campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Nah, contohnya dari campuran air dengan sirup. Nah, apa sih maksudnya dari campuran homogen di sini? Nah, dari misalkan tadi contohnya adalah air dengan sirup. Nah, jadi pada dua jenis antara air dengan sirup tadi jika dicampurkan, mereka tuh akan membentuk menjadi satu, akan menyampur menjadi satu. Nah, sirup itu masih berasa sirup dan airnya juga masih rasanya air, seperti itu. Jadi campuran homogen itu apabila dua jenis dicampur menjadi satu akan bergabung menjadi satu kesatuan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini adalah tentang campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak serba sama, membentuk dua fasa atau lebih, dan terdapat batas yang jelas antara fasa-fasa tersebut. Nah, contohnya pada campuran heterogen di sini adalah pada air dengan minyak. Nah, kalian pernah nggak lihat air dengan minyak itu bisa disatukan? Nah, nggak mungkin ya. Jadi air dengan minyak itu tidak bisa disatukan. Nah, yang termasuk di sini adalah namanya campuran heterogen. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini adalah kita berlanjut perubahan pada materi. Nah, secara umum sifat materi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, pada sifat ekstensi, di sini atau ekstensif ya, terbagi menjadi massa dan volume. Nah, tadi kita sudah bahas di awal ya, apa itu massa dan apa itu volume. Atau kita ulangi lagi ya, massa itu berat, volume itu adalah sama saja dengan ruang, atau volume itu yang mengisi ruang tersebut. Nah, seperti itu. Lalu sini adalah sifat intensif atau apa yang kita bahas kali ini yaitu sifat fisika dan sifat kimia, atau perubahan pada materi secara fisika dan secara kimia. Nah, kita berlanjut kepada perubahan fisika yang pertama ya. Perubahan fisika di sini adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan yang jenisnya baru. Nah, jadi pada perubahan fisika di sini yaitu adalah perubahan, tapi pada perubahan benda tersebut masih bisa dikatakan dengan benda aslinya. Jadi perubahannya itu tidak merubah jenis dari benda tersebut. Nah, contoh perubahan fisika di sini misalnya adalah pencampuran gula ke dalam air dan membentuk larutan gula. Nah, secara fisik gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang menjadi bentuk yang terlarut dalam air. Nah, air itu kan sebagai pelarut ya. Tetapi sifat gula masih sama, yaitu rasanya akan sama-sama tetap manis pada nantinya. Nah, di sini adapun pada perubahan fisika zat padat, zat cair dan gas yang berperan di sini. Nah, bisa kita kita ketahui dari benda cair. Apabila benda cair itu menjadi gas, nah bisa kalian lihat di gambar ya. Cair menjadi gas itu disebut dengan yang namanya menguap. Nah, dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Nah, dari cair ke padat itu disebut dengan membeku. Sebaliknya, dari padat menjadi cair disebut mencair. Nah, dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Dan dari gas ke padat disebut namanya mengkristal. Nah, itu adalah perubahan fisika seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kepada perubahan kimia. Nah, perubahan kimia di sini adalah perubahan zat
yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, tadi kan kalau pada perubahan fisika itulah perubahan pada suatu materi yang tidak merubah sifat asli daripada materi atau benda yang mengalami perubahan. Nah, sedangkan pada perubahan kimia di sini adalah yaitu perubahan yang merubah merubah sifat atau merubah zat asli yang ada pada materi atau benda tersebut. Nah, contoh daripada perubahan kimia di sini adalah seperti kertas dibakar. Nah, kertas dibakar itu yang tadinya kertas kan ya menjadi abu. Nah, itu kan sudah beda lagi. Jadi perubahan yang menghasilkan jenis baru. Nah, seperti petasan meledak, singkong menjadi tape, terus besi berkarat, pembusukan makanan, dan kayu yang terbakar menjadi abu. Nah, bisa kalian lihat ya contoh-contohnya seperti pada gambar berikut. Bisa kalian lihat di video. Ada itu contoh dari kertas terbakar, besi yang sudah berkarat. Besi yang sudah berkarat ini kan karatnya akan memakan besi. Nah, besi itu akan menjadi rapuh dan tidak kuat seperti pada sebelum dia berkarat. Nah, kali lagi singkong yang menjadi tape. Nah, itu sudah berubah bentuk. Yang tadinya singkong, nah berubah jadi tape itu sudah berbeda. Dan kayu yang dibakar menjadi abu. Nah, tadinya kayu berubah menjadi abu, sudah beda. Nah, seperti itu. Lalu, nah kita sampai pada akhir materi. Jadi pada bab kali ini ya, yang kita pelajari tentang klasifikasi materi. Tadi materi itu terbagi menjadi beberapa. Nah, materi itu bisa dibilang adalah benda yang ada pada alam sekitar kita yang dapat mengalami perubahan. Dan juga materi di sini adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalkan emas untuk perhiasan, dan misalkan seng itu untuk bangunan dan sebagainya. Tadi kita sudah ada namanya senyawa atau gabungan dari unsur-unsur kimia yang disatukan menjadi sesuatu yang dapat kita manfaatkan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi pada kesimpulan pembelajaran pada bab kali ini, itu adalah materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Pengelompokan sifat materi dibagi menjadi kepada materi, zat padat, zat cair, dan zat gas. Lalu unsur, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lainnya disebut dengan reaksi kimia biasa. Itu adalah unsur. Nah, senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk akibat dari reaksi kimia. Nah, campuran di sini adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Nah, seperti tadi contohnya adalah air, udara, tanah, dan lain-lain. Nah, campuran itu tadi terbagi menjadi campuran homogen dan heterogen. Kalau homogen, campurannya bisa yang antara dua jenis bisa menjadi satu, dan heterogen itu tetap menjadi sifatnya masing-masing. Dan di sini ada perubahan fisika, yaitu adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat jenis yang baru, atau bisa dibilang dengan perubahan yang tetap mempertahankan jenis materi atau benda tersebut. Dan pada perubahan kimia di sini adalah perubahan zat yang menghasilkan dan membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, seperti itu. Jadi setelah pembelajaran kali ini, saya harapkan kalian semua dapat memahami, dapat menerapkan ilmunya kepada kehidupan kalian di lingkungan kalian. Dan juga nanti setelah pembelajaran kali ini, seperti biasa saya akan memberikan sedikit tugas kepada kalian tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan juga nanti ada kuesioner yang saya minta tolong diisi oleh kalian ya. Jadi pada pembelajaran kali ini
Semoga bermanfaat. Apabila kalian masih merasa kurang, kalian bisa mencari pada sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan bab yang kita bahas kali ini, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, jadi untuk pada pertemuan kali ini saya kira sudah cukup ya. Semoga paham semua. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.